Ini adalah pertigaan. Ini adalah pertigaan di Pertigaan desa. Di desa. Nama desanya? Nama desanya Giritan, Belang Wetan, Klaten Utara, Klaten. Klaten Utara, Klaten. Tak Iya. copot ya. Oh iya, saya juga dicopot loh. Yo, copotan Oh sih. iya, so bisa. Iya. Jadi pertama itu konsep videonya dulu Pak. Nanti kita ngobrolnya ganti-ganti tempat. Ini kan di pojok, situ juga pojok, nanti dalam juga pojok. Jadi kalau dilihat persegi itu kan pojoknya beberapa tempat. Jadi ngobrolnya nggak ada tempat. Ini kan anu ya, wadah kerat-keratan Iya, apa ya, kecap atau apa ya? iya. Atau Pertama, saus ya, saus sambel nih. ini jeruk. Ada jeruk. Ada menjer. Ada jeruk, Ah. kadang-kadang salak, buah. Kok dipajang di kiri kanan jalan? Ya ini jadi Ngapain rencananya ini? kita tuh persiapan pameran buat bulan depan. Namanya Eco Art, Eco Ekologi Art. Ekologi Art, Art. EA. EA, EA, Pak Putut EA. Saya Benuae di balik Oh, iya. Benuae. Ah. Ya, jadi kenapa Pamerannya di pakai sini? ini? Iya, Pamerannya pameran di di sini? sini. Karena COVID pertama harus minta izin Satgas itu dulu. Nggak boleh kumpul lebih dari 20 orang. Dulu awal PPKM itu cuma 8 orang. Jadi sama virtual, Pak. Oke. Jadi ada YouTube-nya. Nah, konsepnya Instagram. apa tuh? Konsepnya kenapa bisa majangin Iya. rak-rak kayu? Jadi kita berangkatnya ini dari apa yang ada dan apa yang bisa dilakukan. Oke. Karena adanya ini tempatnya Mbok Tum ini, ya makanya pakai ini. Mbok Tum ini itu apa? Nama orang Mbok Tum ini, Yang namanya punya ini? Mboknya Tum ini ya. Nah, terus ini Jualan wajannya jeruk. siapa ini? Ini kita kreasi karena ekologi art. Kita pakai barang-barang bekas buat karyanya. Coba duduk Pak. Nanti Pak Putut Coba juga dong. enggak, Pak Putut juga duduk Yakin? tuh di situ. Oh iya, iya. Nanti bawangnya. Nah ini tuh masalahnya tempat duduknya ada yang buat pajangan gaya sama duduk beneran. Kalau Pak Putut duduk di sini, nanti bokongnya sakit, wajahnya Enggak, kecil. Kalau ini kan wajahnya gede Pak. Ya asal nggak setengah Oh, jam iya. nggak apa-apa sih. Oke, tapi ini hasil kreasi siapa kalau kayak gini? Ini Mas Fendi. Mas Fendi. Oh, Iya. berarti ini pameran bareng-bareng. Iya bareng-bareng. Oke. Di kampung ini. Ya di kampung ini. Oh, Sama-sama berarti ibu-ibu kampung di ini- sini, sama adik-adik di sini. Ini tadi ada anak-anak kecil semua Bali Band gitu. Terus tak tanya, kenapa kok manggil kamu? Mereka ingin jadi saya. Gaya. Yes. Ya kadang-kadang buat teater-teater yang jadi saya kadang-kadang pada rebutan. Saya juga bingung. Oke. Nah, ini kalau orang Jawa bilang celeng. Kalau orang sini apa? Ini apa namanya? Tinggo mindai. Iya. Sebutannya. Apa ya? Sebutannya Gerobak. ini sebutannya kalau orang Jawa bilang celeng. Oh celeng. Celeng. Karena kan Naik Pak, didorong. kakinya naik Pak. Karena kan didorong. Iya. toh. Nah, pas dorong ini sulit belok-belok kan kayak celeng. Oh. Iya. Enak gak Pak? Enak. Santai. Coba nanti yang wajan ini. Ya. Pak Putut juga nyoba. Ini siapa? Karya siapa nih? Ya bareng-bareng banyak. Kadang-kadang Mas Agung, ada Mas Bunder, Oke. ada Vian. Enak ya. Iya kan? Tapi jangan di sini ya, wawancaranya nanti dilihat banyak orang. Enggak apa-apa emang di sini. Pak. Di sini wawancara. Iya. Di Serius? sini terus di situ. Loh. Nanti tinggal terus nanti di dalam juga ada. Oh, Iya, jadi oh beda-beda. gitu. Iya. Oh. Nah, ini konsepnya ini illegal logging. Di Indonesia sekarang pada banyak penebangan pohon. Makanya ini ada bendera merah putih, terus ini ada potongan kayu. Oh. Sekarang hutan di Papua, hutan di Kalimantan kan pada habis. Kasihan suku-suku di sana, Pak. Ada suku Korowai di Papua itu tinggalnya di atas 15 meter, di atas pohon. Bayangin aja pohon-pohonnya ditebangin. Tinggal di mana mereka? Karena kan mitosnya kalau di bawah itu kan kata mereka tuh hantu gitu. Terus pohonnya habis. Terus katanya suku Baduy gitu, mereka kehilangan kulkasnya gitu. Karena kan bagi mereka hutan adalah kulkas gitu. Iya. Wah, ini Liben ini luar biasa, teman-teman. Kita sambil jalan lagi yuk. Iya, jalan Ben, lagi. ya. Liben, kamu usia berapa, Ben? 19 tahun ini. Nama aslinya, nama Temanku panjangnya Lima Temanku Lima Benua. Iya. Temanku Lima Benua. Nah, sorry, itu kenapa disebut Yayasan Angin Segar? Ya, di sini Yayasan Angin Segar, di sini juga ruang publik 5 benua. Apa? Ruang publik 5 benua. Ruang publik 5 benua. Pertama ruang publik 5 benua itu cuma di gang. Nanti ada gangnya.
Mereka kalau gambar di situ. Jadi kalau gambar gini, Tintin ada motor, Enggak, kenapa minggir disebut dulu. angin segar? Ya karena anginnya di sini segar Pak di desa. Karena niku apa jebul? Yang kamu pakai ini apa sih? Yang Ini kamu toh. pakai? Oh ini dari Belakang. kepala suku di Palu dikasih. Oh. Waktu di Palu sempet dikasih. Gitu. Kamu kenapa diberi nama temanku 5 benua? Biar temannya kita- banyak Pak. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Putut EA, Kepala Suku Mojo, dan kami melakukan perjalanan yang lumayan jauh, lumayan aja. Iya lumayan. Karena kami pergi ke Klaten khusus menemui adik temanku 5 benua, Iya benar Pak. seorang perupa yang sedang mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari berbagai lembaga, baik nasional maupun Alhamdulillah. internasional. Perupa rakyat Pak. Perupa rakyat. Iya. Tadi teman-teman sudah bisa lihat ya gimana Liben menerangkan dengan luar biasa tentang konsep berkeseniannya. Ben, Iya. kamu mulai melukis umur berapa? Kalau umur itu nggak terlalu pasti saya tahunya, tapi saya tahunya saya bisa gambar itu saat saya hobi seneng gitu. Akhirnya tahu passionnya di mana gitu. Akhirnya terjun ke gambar. Pertama kali orang atau keluargamu atau kamu menyadari bahwa kamu punya potensi menggambar yang bagus itu kira-kira sejak kelas berapa? Iya. Jadi gini dulu tuh nenek saya tuh suka ngajarin gambar Pak di tanah. Nenek? Pakai ranting. Oh. Ya. Kalau gambar di tanah itu kan nggak butuh penghapus. Kalau salah ya hapus pakai kaki. Ya. Terus akhirnya kadang ikut ibu apa nenek di pasar kan jualan pecel. Nah daripada dagangannya nggak laku, saya mending lakuin tuh pakai kertas bungkus jualan pecel itu loh. Saya gambar kang becak yang beli gitu. Akhirnya biar laku, biar pada ngumpul gitu. Kadang-kadang ada yang datang belinya apa? Kertas bungkusnya bukan pecelnya. Masa? Kertas bungkusnya? Berarti udah kelihatan bagus lukisanmu ya? Kertas bungkusnya. Pakai areng itu atau pakai Iya. pensil? Pakai Udah areng pakai. karena kan masaknya pakai areng. Nah, di situ kan akhirnya nemu dari apa yang ada dan apa yang bisa dilakukan. Iya. Terus akhirnya kalau saya gambarnya pakai kertas-kertas bekas. Ini kertas bekas. Bekas percetakan. Nah, kadang-kadang areng itu kan nggak bisa nempel di kertas, Pak. Nah, akhirnya saya riset sama teman-teman 150 jenis pohon. Waduh. Itu- Ntar. Itu Iya. kapan kamu riset kayak gitu itu? SMP. SMP udah riset areng? Iya. Nah, kan pohon-pohon tangga banyak. Oke. Ambilin ranting-rantingnya. 150 Iya, jenis? 150 jenis. Berarti kamu hafal minimal 150 jenis tanaman? Iya. Kok tanaman? Pohon, Pak? Pohon? Iya, pohon. Oh, dikoreksi kan? Iya. Kalau tanaman nggak bisa, Pak, buat arang. Nah, itu akhirnya nemu tuh yang paling bagus tuh arang mangga muda. Arang mangga muda. Harus yang muda? Iya, karena lebih soft. Iya. Ya, itu kan dibersihin kulitnya dulu, kambiumnya. Habis itu dipotong kayak pastel. Jadi kalau makan kastengel itu kan enak. Nah, ini Jadi potong-potong makan gitu. dan Arang. areng. Nah, terus dimasak kan, masaknya pun beda, nggak kayak yang buat sate. Kalau yang dibuat sate itu nanti nggak bisa nempel terus, hilang. Gimana tuh cara masaknya? Ya masaknya biasa dipotong kayak pastel itu, udah bersih. Habis itu masukin kaleng, kalengnya dibolong tengahnya. Oke. Nah, itu kira-kira 15 menit sampai setengah jam. Nanti kalau asapnya udah hilang, Oh, itu berarti terus udah matang. dibakar kaleng Iya, itu? dibakar kalengnya. Nah, itu kalau bagusnya gambarnya kalau pas anget. Jadi kayak soto sama gorengan. Kalau anget masih enak. Kalau udah enggak ya enggak enak. Gitu ya? Iya. Itu bisa nempel? Iya, karena nanti lebih hitam kok dianget. Lebih hitam, lebih ketara. Sama itu sejarahnya. Sejarahnya itu di Indonesia itu ditemukan lukisan tertua. Tepatnya kalau nggak di Sulawesi, di Kalimantan, itu ada gua. Nah, di situ kan gambarnya pakai areng gitu loh. Dan Pangeran Diponegoro dulu lukisannya itu umur 14 tahun dilukis abdi dalam di keraton, itu pakai areng dan sekarang masih bagus. Waduh. Kamu tahu kayak gitu tuh dari Ya, buku sejarah, Pak.
Di buku paket ada, teman-teman. Ada ya? Ada. Ada ya tentang Pangeran Diponegoro Ada. dilukis pakai areng umur 14 tahun itu. Kalau di Diponegoronya ada di situ. Lukisannya kadang-kadang ditunjukin di buku paket itu. Tapi kalau lukisan pakai areng itu kan karena saya lihat kan pakai areng, terus Pak Mike saya diisi. Mika Susanto Ya, ya. itu ada apa? Babat Diponegoro di Jogja Galeri waktu itu sempat ikut juga. Akhirnya lebih mendalami. Terus putihnya ini pakai injet. Ambilnya dari Bukit Petrum di Mbayat. Itu Dekat rumah bapakku itu. Oh iya. Bapakku itu Iya. asli Klaten. Nggak pernah habis kan dari nenek moyang sampai sekarang itu bahan materialnya nggak habis. Ini injet Ya, itu injet. kapur ya. Iya, injet, kapur kapur. biasanya Nginang. untuk nginang. Iya, Ya, untuk kalau nginang. sekarang sudah nggak ada. Itu dipakai apa kalau injet di sana sekarang? Kalau injet di sana bisanya bahan bangunan. No. Satu terus bisa make up juga bisa macam-macam. Di sana Nah, juga kalau itu arangnya perlu- bagus. Kalau pohonnya dari Gunung Gampeng itu juga bagus. Perlu diolah lagi nggak? Perlu dikompres. Panas. Iya panas. Jadi kayak itu loh yang dijual di Pontiarte itu loh. Jadi kalau teman-teman saya di Jogja itu kadang-kadang dagelannya kamu terlalu Pontiarte buat aku yang toko merah Jogja. Nah saya pakai arang. Mudeng ra kowe. Pontiarte, tahu nggak tempat Aku ya ora ngerti. art shop loh. Ya, Art shop itu iya, ya. art shop, art shop. shop. Bisa nanti mereknya bisa dihilangin di video YouTube Krit gitu. Enggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa, Kalau nggak yang apa-apa. satunya tadi apa? Toko merah. Jogja, ya toko merah Jogja. Iya, Masa tahu nggak kan Mas? kamu toko Oh, merah. ya, tahu. Padahal dia anak isi. Ya anak sih pada tahu. Itu kan Enggak. macam-macam. Ya. Terus kamu mulai pameran pertama kali itu kapan? Pameran pertama kali saya SMP di Makam. Makam Makamnya? Pahlawan. Makam Makam Pahlawan Pahlawan. Ratna Bantala Klaten. Pamerannya di situ. Iya, pameran di situ. Kenapa pameran di situ? Pertama itu sepi banget. Teman-teman saya nggak tahu Makam Pahlawan Klaten di mana. Taunya toko Korea buka kecil di dalam gang. Mereka tahu baru buka itu. Tapi yang makam besar, bagus tuh nggak tahu. Tapi untung aja momentumnya pas 17 Agustus Bupati datang. Kalau nggak kualat, nggak nyekar. Enggak, itu yang punya inisiatif siapa? Saya, karena nggak ada budget Pak. Kamu Mau nyewa tempat, mending di makam. kamu punya inisiatif masih SMP, Iya. bikin pameran Di makam. di kuburan lah ya. Iya, di kuburan. Di kuburan. Ya, pertamanya itu disuruh bayar sama Pak Polisi 20.000 gitu. Untuk bisa gambar Iya, di situ. terus buat nyewa tempatnya gitu. Terus Bapak sakit ya, saya jawab gitu. Kok sakit saya bawa ke rumah sakit tuh. Nanti saya bilang utang Pak. Kok kamu bisa berani jawab kayak gitu? Lah saya bawanya cuma 2.000 untuk parkir Pak. Sorry, itu di kuburan itu apanya yang kamu lukis? Iya, Displaynya di kuburan itu- atau makamnya kamu lukisi? Enggak, itu foto repronya Bung Karno, detik-detik proklamasi. Ya, jadi waktu di tim itu ada pameran foto Bung Karno, terus saya ngerepo, nah, terus dicetak, dibuat lomo kayak fotografi itu, Iya, terus iya. akhirnya di pameran di situ. Kan menjelang 17 Agustus, biar anak-anak tuh pada tahu gitu. Teman-teman saya nggak ada bababras yang nggak datang, gue nggak tahu Pak. Ini libun pameran di mana tuh? Nggak ngerti aku. Itu pameran pertama. Ya pameran pertama. Pameran kedua? Pameran kedua di jalan. Waduh. Di jalan di Senayan. Kalau ini undangan orang ya? Iya. Diundang oleh lembaga? Mendikbud. Mendikbud. Ya. Jadi di jalan. Saya- Kira-kira Mendikbud kok mengundang kamu gitu ya? Kamu masih ingat nggak itu kenapa gitu? Ada orang ke Mendikbud beli pecel nenek saya. Suka-sukatan saya. Ya udah kamu ikut. Nah, itu saya gambar wayang dulu waktu itu. Gambar wayang belum ini. Dan di situ akhirnya saya nemuin konsep kayak segitiga itu, Pak. Atasnya itu akar tradisi. Wow. Sini material, Akar tradisi, material. Terus ini teknik. Jadi katanya Pak Bramantyo Prajosusilo, Oke. itu bahwa perupa yang kuat itu yang tahu akar tradisinya. Ya, akhirnya dari itu kan saya ngulik gitu loh, mempelajari gitu sejarahnya. Terus akar tradisinya itu di situ ada areng, ada injet. Kalau di suku Mentawai areng itu buat material rajah tubuh. Kalau di suku Asmat buat melukis tamengnya.
Terus injet itu juga di suku Asmat buat ngelukis tamengnya Tameng, gitu. ya, benar. Dan injet itu buat nginang di daerah mana-mana gitu. Iya, iya. Akhirnya pakai itulah jadi akar tradisinya. Materialnya didapat dari apa yang ada dan apa yang bisa. Nah, di sini Apa ada yang Bukit ada dan Petrum, apa yang- ada areng. Jadi kalau teman-teman mau berkarya kan mindsetnya kalau lukis, wah beli catnya mahal, beli kanvasnya mahal. Nah ini nggak usah perlu takut gitu. Bahwa areng itu juga material yang bagus gitu. Karena nggak ada kimianya pak. Ada yang nggak ada kimianya itu bagus bertahan lama gitu. Lukisan ini pernah kehujanan di Istora Senayan. Lukisan Ini? kayak gini. Lukisan kayak Boleh gini. tak sentuh nggak? Ini belum di finishing sih, tapi lukisan itu warnanya hitam. Oh, oke. Harus di finishing dulu. Oh. Nah hujanan nggak apa-apa. Karena waktu itu ada yang pakai apa namanya bungkus pecel itu kan ini toh pak coklat toh. Coklat ya. Belakangnya kan plastik. Heeh. Ya udah itu tahan. Oke, ini berarti ya yang bukan yang plastiknya lah ya, Ya, yang ya ini yang pabrik. Kadang-kadang soalnya bungkus pabrik itu lebih bagus bungkusnya daripada isinya. Isinya kertasnya tipis-tipis, bungkusnya tebal-tebal dibuang. Terus kamu pakai latihan nggak kalau melukis kayak gitu? Iya, saya latihannya di pasar. Jadi kalau ibu-ibu di pasar digambar itu kok kelamaan pada marah. Oh, suwe-suwe engko dagangannya gak elang. Oh. Dan kamu katanya pelukis cepat. Iya. Coba tak Oh menitin ya. iya, sip. Nah, ini. Coba. Tak. Ada buk saya, Pak? Wis. Nah, tunggu bentar. Ini metodenya Ki Hajar Dewantara. Oh, Jadi dulu Ki Hajar Dewantara ngajar di taman siswa tuh ngajak anak-anak tuh nggak di ruangan kelas, tapi di bawah pohon. Bawa papan terus gede tuh dikasih tali gitu. Tapi ini dimodifikasi, Pak. Oke, coba ya. Pakai kacamata dulu, Pak. Oh ya, sebentar. Pakai kacamata. Eh, Coba, dia mau Yeah. melukis saya berapa menit? Iya. Sambil ngobrol perlu? Ya, Ya, nggak Ngobrol aja, keganggu. Pak. Nggak ganggu. Oh. Kamu menjual lukisanmu nggak sih? oh iya Pak. Kalau ditanya menjual ya menjual, Pak. Tapi ini nggak dijual kan lukis saya ini. Ini 2M, Pak. Makasih, Mbak. Makasih, Mbak. Ini kalau anak-anak yang beli itu 200 rupiah. 200 rupiah. Ya, saya biasanya ngamen di Car Free Day. 200 rupiah. Tapi kalau bubuan yang beli 3 juta. Bu Puan Mara ini Iya. pernah beli? Iya. Wow. Sekitar 2 menit ini. Terus kalau Pak Ganjar itu ulang tahun ke 61 nggak salah. Nah, itu 1 juta. Oh, 61 detik. banyakan buat Mbak Puan berarti ngasih duit. Iya. Bu Puan ngasih lebih banyak. Siapa Iya. lagi yang Bupati Klaten gitu nggak beli? Wah, kalau Bupati Klaten pernah saya gambar sih, tapi ya makasih Mbak 2M. 2M. Siapa? Menteri gitu ada? Ada Pak Nadiem, Pak Nadiem? Pak Muhajir ngoleksi. Wah, gambar Pak saya. Muhajir berapa tuh belinya? Ya itu makasih itu. Penghargaan Pak. Berarti nggak beli dong. Iya, iya. Kalau nggak Pak Nadiem. Nggak beli juga, Pak. Waduh, padahal menteri kaya loh itu. Ya, tapi kamu gambar langsung gitu ya? Iya, langsung, Pak. Oh. Nah, sensasinya di situ. Pak Jokowi pernah saya sekat. Oh ya? Tapi sambil jalan mundur. Sambil berjalan mundur? Iya, soalnya nggak bisa berhentiin bapaknya. Oh, sambil jalan, kamunya yang sambil Iya, jalan jalan mundur? mundur, ya. Iya, Pak Jokowinya nggak mungkin. Nggak mungkin kan, Pak. Saya siapa? Tapi sama pas pampres dibolehin kamu gambar. Pertamanya dikira ini apa hipnotis tuh loh Pak. Kamu? Hipnotis ya pertama dikira gitu. Terus saya bilang, Bapak kenal nggak Sujono Keton? Dulu itu nggak ada jurnalis tulis, nggak ada jurnalis foto, adanya jurnalis gambar. Nah saya itu cuma melestarikan. Masa Bapak tega sih? Ah ini papan saya disita Pak. Bolehnya pakai kardus. Di situ sama pas pampres? Iya, katanya nanti takutnya dibuat ngeplak Pak Jokowi. Ya udah, pakai kardus, bawahnya cuma 2 kertas. Terus ya udah, ambil jalan mundur, ditarik-tarik. Ditarik-tarik? Iya, Waduh, kamu militan juga ya? militan. Terus Pak Jokowi lihat nggak hasil gambar? Iya, lihat dibawa pulang. Dibawa pulang? Ya. Tapi ya nggak dikasih apa-apa? Udah. Weh, sebentar. 1,5 menit lebih sedikit. Iya. Sorry. Enggak, 2 menit 39 detik. Iya. Iya. Waduh, luar biasa. Tadi kamu bisa nyebut kayak gitu di pas pampres gitu, enggak merasa takut dia kamu?
Saya takutnya malah nggak gambar Pak Jokowi. Hah? Saya takutnya malah nggak punya kesempatan gambar Pak Jokowinya. Oh, kamu termasuk misalnya tadi sama polisi juga nggak takut gitu ya? Iya. Gimana cara orang tua mendidik kamu kok sampai tidak punya rasa takut kayak gitu? Ya, mungkin ya dari diri sendiri sih Pak, mindsetnya gitu. Mau sama-sama makan nasi. Iya. Ya nggak takut kalau benar mah nggak takut Pak. Oke. Iya. Ya tapi untuk anak seusiamu dahsyat tuh nggak takut gitu ya? Ya nggak takut. Kan bukan Oke. hantu ya. Nah, terus kalau kamu sama hantu takut? Nggak juga. Terus yang bawa ini apa? Apa yang kamu Maha Esa. mantap. Kayak Pancasila dong. Terus tadi ya di depan rumahmu itu ada pertigaan tadi ya Iya, kita ngobrol. Itu ada kayak panggung gitu. Iya. Itu biasa dipakai untuk pentas. Iya, buat pentas. Kadang-kadang ada jatilan gitu. Desa-desa sebelah tuh pada ngumpul, banyak 500 orang kadang-kadang ngumpul, Pak. Sebelum Covid loh tapi. Nah, itu pada ngumpul lihat. Orang desa itu kalau ada tarian kerincing-kerincing nak metu kabeh. Enggak, kok bisa kamu bikin itu menjadi tempat ngumpulnya warga dan tempat bertunjukan tuh ceritanya gimana? Ya, pertama tuh seni itu untuk masyarakat. Seni itu buat ngehibur orang. Gunanya kan itu. Terhibur tetangga-tangga, keluarga, kang becak terhibur, kang sopir gitu. Ya, dan tempatnya cuma adanya di situ, enaknya. Kan orang lewat kan naik motor bisa lihat. Jadi kayak pasar malam. Pasar malam itu orang lewat naik motor tuh pelan-pelan loh, Pak. Masa kalah pameran sama pasar malam? Betul. Kan pelan. Nah itu di atas tuh juga bisa Pak. Kadang-kadang narinya di atas, yang lihat di bawah. Ada aktivitas apa saja sih di sini? Ini setiap bulan tanggal 10 tuh ibu-ibu kampung Sorry, sama ini anak-anak kampung. menyebutnya apa tempat ini? Ruang Publik 5 Benua. Ruang Publik Publik 5 5 Benua. 5 Benua ini diambil dari namamu ya, Liben ya. Oke. Apa saja aktivitas di sini? Ya, setiap tanggal 10 setiap bulan itu ibu-ibu kampung, terus anak-anak itu pada kesini buat kreasi dari barang bekas. Misalnya musim hujan, ada La Nina yang mau kesini. Pada nggak punya jas hujan toh, payung juga cuma dikit. Akhirnya pakai plastik-plastik bekas, dibuat kayak jas hujan gitu. Ada filmnya di pengurangan sampah Klaten di YouTube. Oke. Itu terus buat kalau gentengnya pada bocor gitu yang pakai seng-seng itu kan biar nggak beli tambal itu kita buat pakai gabus bekas itu Pak, dikasih bensin, dimasukin, nah itu nanti diolesin, tambah kain diolesin gitu. Nah, biar nggak bocor tempatnya. Ya inisiatif Inastep kayak gitulah. Kadang buat video-video lucu gitu ya, seneng-seneng gitu. Itu sejak kapan kamu mulai mengaktifkan ruang publik 5 benua ini? Ruang publik 5 benuanya sendiri tahun 2017. Oke. Ya, kalau kamu masih SMP ya? Iya, SMP kelas 3. Kelas 3. Itu sekaligus ini Binel Klaten. Klaten ada Biennale? Ada, Pak. Tuh kan. Baru tahu. Oh, baru tahu, Pak. Ya, saya beritahu. Ada Biennale, Pak. Apalagi selain itu aktivitasnya? Ya, kadang-kadang kita yang buat acara, buat pameran sendiri, dilihat sendiri, ditata sendiri, dipublishin sendiri, dibongkar sendiri. Ya gitu, buat karyanya gitu. Lalu teman-teman saya itu pada minggat kabeh nang Jogja. Kalau udah ke Jogja nggak mau balik. Sekolah kan? Iya. Ya kamu kan juga di BNI. Enggak sekolah, terus habis itu udah di Jogja, seniman-seniman pada di Jogja. Kan? Iya. Ya, kamu kan dari baru ini Liben baru masuk kuliah juga di ISI ya. Iya. Tahun lalu. Ya, belum tahun sempat lalu. tatap muka ya. Belum sempat. Sempat kuliah tatap muka, malah bersyukur. Iya, bisa disambi. Terus misalnya nanti tatap muka kamu bakal tinggal di Jogja juga kan? Kayaknya lah, Jo. Wow ya? Iya. Tapi kayaknya lumayan enak jauh virtual loh. deh. Enak virtual deh. Iya, kalau nanti pandeminya sudah mereda, harus tatap muka gimana dong? Tapi Gen Z sepertinya kalau di voting banyak yang tatap muka, yang virtual. Ya misalnya kebijakan kampusnya memutuskan untuk ada tatap muka. Iya, kesana. Kan mau nggak mau, kamu kos atau mau ngelaju? Ngelaju itu pulang pergi ya maksudnya? Saya ngelaju. Kalau enggak ini rumah mikro yang dibuat.
kita sempat buat rumah mikro Mm-mm. itu dengan biaya 5 juta. Mm-mm. Tapi nggak ada toiletnya. Itu 2 tingkat. Mm-mm. Bawahnya itu ruang tamu sama dapur. Mm-mm. Atasnya itu tempat tidur. Mm-mm. Ukurannya cuma 2 kali 3 meter. Itu rumah mikro. Ya rumah mikro 5 juta. Buat yang milenial itu tempat buat kabur dari mertua. Itu kamu yang bikin? Ya sama teman-teman. Sama teman-teman? Ya didampingi Mas Yusing. Oh, tahu Mas arsitektur, Yusing. ya. Di sini. Dari WhatsApp sih saya. Enggak, maksudku rumah mikronya di mana? Ya, di sini ada. Enggak, Nanti- terus hubungannya kamu nanti kalau di Jogja, rumah Dipindah. mikro itu kamu pindah ke Iya, Jogja. dipindah ke Jogja. Deket deket Iya. rektorat lah. Iya benar. Iya kamar mandi udah ada ya, Pak. Oh. Iya. Oh, kamu kok bisa kerja sama sama Mas Yusing segala? Pernah saya gambar di KKI, Kongres Kebudayaan Indonesia di Kemendikbud. Nah, saya kan gambari ngecat sket gitu. Sama guru saya Pak Toto BS. Oke. Kamu kepikiran nggak untuk misalnya berpindah material gitu? Ya mungkin eksperimen Eksperimen berikutnya. maksudku. Iya. Ya pastilah harus dinamis dan progresif sih. Weh. Apa tuh misalnya? Ya nanti misalnya warnanya coklatnya bisa dirubah jadi warna apa? Tapi tetap Atas areng. kertasnya tetap areng. Nanti areng kan bisa nggak warna hitam doang, Pak. Iya. Nanti bisa dirubah-rubah gitu eksperimennya gitu. Terus buat apa namanya ekonomi juga, kadang-kadang bisa dijual-jual gitu. Jadi bergeraknya di, tapi tetap akar tradisinya harus ini. Kamu kenapa memilih kuliah di ISI jurusan seni lukis ya? Iya. Enggak, jurusan tata kelola seni. Oh, kamu jurusan tata kelola seni. seni. Oh, pantesan yang ngajar Pak Pak Mike, Pak Sujud, Pak Suwarmo. ya. Ya. Pak Warno ya. Oh ya, Pak Warno. Tuh. Kenapa kok ngambil jurusan itu? Ya, Karena saya daftarnya cuma itu. Enggak, berarti kan Ya, karena karena daftar. pesaingnya dikit. Ya enggak sih, susah sih masuknya. Enggak pengen masuk justru di seni lukisnya ya. Enggak. Ya saya pertama pengen itu karena ada Pak Mike ya, dari waktu pas Baba di Monogoro itu. Terus saya tahu Pak Mike kajul tata kelola seni kan. Terus akhirnya saya masuk situ aja gitu. Terus di sini juga banyak apa acara-acara pagelaran kayak gitu. Buat nambah ini aja, teori aja. Pengalaman tetap di lapangan. Mantep. Jadi harus ada dialektika gitu aja. Waduh. Umur baru mau 20 loh ya ini kamu ya. Iya mau 20. Jadi kalau anak-anak itu dipilih buku apa nonton bioskop, pada milih nonton bioskop. Kalau ada yang milih buku berarti dia belum pinter, jadi bodoh. Harus pinter, harus baca buku dulu. Harusnya terus kalau udah pinter milih bioskop. Oh. Iya kan Pak? Oh gitu ya? Iya. Kamu punya Jadi pemikiran pada gitu ya? di perpustakaan itu biar pinter, biar pada nonton film. Jadi Pak Puntutnya harusnya jadi sutradara. Waduh, nah ada Mas Oh, iya. Ali. Liben kan Iya. sering ya diundang oleh lembaga-lembaga untuk melukis gitu ya, untuk terlibat Iya. gitu ya. Kayak gitu apa yang kamu rasakan dan kamu alami selama mengikuti hal-hal kayak gitu? Ya seneng sih, seneng karena mereka terhibur ya seneng. Ya karena kebiasaan gambar tiap hari. Kamu nggak merasa ada beban gitu? Ya biasa karena kebiasaan gambar Pak. Oh. Terus kalau ada syarat-syarat misalnya harus menghasilkan karya yang begini gitu, itu Ya ada tetap saya ini waktu mata kuliah desain elementer sama berpikir visual di kuliahan. Itu kan mengharuskan pakai apa namanya kayak drawing pen, bolpen. Nah, saya pakai areng. Makanya nggak ada nilai A. Pakai areng saya uji coba kan ada areng kecil, areng gede gitu sekalian. jadi misalnya lembaga-lembaga lain yang mengundang kamu itu harus kamu berani melakukan negosiasi ya, bahwa Iya. karya saya begini. Iya. Ben, kamu berkali-kali tadi menyebut saya dan teman-teman. Iya. Yang kamu maksud dan teman-teman ini siapa sih? Ya teman-teman, semuanya teman-teman saya. Jadi yang Enggak, teman-teman ngedukung kampung saya, kah, atau support. teman-teman SMP, teman-teman saya di lapangan. di lapangan. Iya, di Apa yang kamu maksud dengan di lapangan? Ya kalau misalnya pameran atau pertunjukan di luar, itu saya biasanya sama bawa teman-teman. Banyak anak-anak jalanan Pak,
yang putus sekolah, Oh iya. terus yang udah tua-tua kadang-kadang nukang tiap harinya itu. Ikut dulu. Ya kalau misalnya apa namanya buat pameran cuma sehari semalam itu yang kuat stamina siapa? Anak SMP, anak SMA. Betul. Enggak toh? Cara kamu mengajak mereka gimana? Ya karena Atau- sering di lapangan. Ya misalnya kayak nyari kayu yang kayak di depan tadi punya Mbok Tumini itu. Mbok Tumini. Punya Mbok Tumini kan nggak mungkin pakai motor toh Mbak Pak segitu. Betul. Ya kan pakai mobil mobil ada apa? yang harus Pap ngangkut. itu ya. Kan ada sopir-sopir gitu. Itu yang kamu sebut Pak, sebagai ya, teman-teman. Gitu. Kalau mau apa namanya nanti bawa barang ke situ titip. Titip berarti kan tak sediake kopi nang omah gitu kan. Gitu. Mau mereka. Iya mau. Ya nanti yang gue rokok lah, gue Iya, rokok iya. gue gitu. Gitu sih Pak. Ben, Iya. kalau yang karya ini kan karya Arang ya. Ya. Tadi kan ada karya-karya yang wajan jadi kursi, Ya, jadi meja. terus celeng ya, Ya. terus jadi meja. Nah, yang kayak gitu itu cara mendesainnya Ya. dan membuat karya itu prosesnya gimana Iya. sih? Jadi kalau zaman sekarang tuh udah nggak ada penciptaan atau penemuan baru Pak. Bus. Adanya perkembangan. Nggak zamannya Renaissance ya. Yeah. Udah adanya perkembangan. Jadi Ah. tergantung apa namanya orang yang buat aja pikirannya liar gitu. Kan dilas. Adanya apa dirongsokan Pak. Adanya stang sepeda ya pakai stang sepeda buat ance-ancenya kakinya Bapak tadi. Tuh adanya wajan ya wajan-wajannya kan beda-beda. Ada yang jual itu, kan ada yang dirongsokan itu. Akhirnya terus dicat kan, dibersihin biar enak dipandang gitu. Nah, kalau lukisan kan ada yang orang membeli. Kalau Ya. barang-barang seperti itu, tadi ada Ya. kayak burung-burungan Ya, dari tangki ya. motor gitu. Kiloan Pak, Itu kan Belinya waktu kiloan. kamu beli. ya dijualnya kiloan. Cuma dikali, biasanya sekilonya 5.000 jadi 50.000 atau 500.000. Tapi tetap kiloan. Jadi sejarahnya nggak hilang. Oh. Iya. Wah ini dahsyat ini Liben. Kamu kok bisa memutuskan cara menjual dengan kayak gitu gimana Ben? Ya biar nggak semanang-semanang banget itu loh Pak. Kan kalau orang ditanyain ini berapa harganya, wah segini gitu. Ini berapa lah, ini berapa kilo, ditimbang dulu. Kan kepo. Nek kalau lukisan beda Iya, lah ya, kalau iya, lukisan lukisan beda. beda. Sorry, Iya. kamu pernah pameran tunggal selain yang di kuburan itu? Iya pernah di Museum Nasional. Di Museum Nasional? Iya di Museum Nasional. Pameran apa? Pameran malaikat. Di hari saya, di hari temanku 5 benua. Jadi waktu itu Di hari apa? di hari temanku 5 benua. Lahir? Apanya? Kayak Dia- buku diari. Oh diari? Iya, diari. Ya, oke. Tapi itu gambarnya malaikat semua. Jumlahnya 99 malaikat. Sebenarnya 100, tapi satunya buat bungkus. Jadi 99. Itu pameran diari aja? Iya, iya. Jadi Kok semua bisa orang pameran tunggal? iya. Ya, nggak Gede tahu. loh, Galnas. Iya. Enggak yang dipamer. Enggak, Munas Pak, bukan Galnas. Sorry. Ya. Munas. Munas? Ya, Museum Nasional. Museum Gajah. Nasional? Museum Gajah, ya. Oke. Ya, Ya tetap waktu- gede itu. Iya. Nah, itu yang kepalanya dulu ya, saya gambar itu, beli pecel, tempatnya nenek saya itu. Suka. Itu pakai areng juga, ukurannya 1 meter kali Berarti ada 80. 99 lukisan? Iya. Itu gambar malaikat semua. Berarti dari diari dipindah ke lukisan besar begitu? Iya. Malaikat? Ya, ada sungu-sungunya. Karena Malaikat itu ono sungune kok. ya kan ada malaikat yang baik, ada yang malaikat enggak. Karena kalau itu ngelambangin kerbau. Di Indonesia itu, di Sumatera itu kerbau apa namanya? Dagingnya disukai. Di Jawa kerbau buat apa namanya? Bertani, bajak sawah. Iya. Kalau di Kalimantan buat apa? Hiasan dinding gitu. Itu kamu jadikan malaikat, Iya. simbol malaikat Iya, di simbol situ. malaikat. Terus misalnya contoh apa lagi? Apanya? Malaikatnya. Malaikatnya biasanya itu ada substansinya juga apa namanya anoman yang di Prambanan itu bahwa setiap di diri manusia itu ada sisi jahatnya gitu. Tapi juga ada baiknya, Pak. Nah, Karena saya dibutuh malaikat, semua orang butuh malaikat gitu loh. di Oke. sini. Malaikat biar gimana ya biar nilai saya bagus nggak pada lihat gini. "Shh, berapa bro nomor 5? Apa? Kan butuh malaikat, jawabannya apa? Gitu. Ben, tadi kan Iya. kamu banyak mengutip pemikiran dan tokoh-tokoh gitu
jarang sekali lah orang seusiamu itu tahu begitu ya. Itu kamu dapatkan dari Buku SMA. buku SMA. Iya, buku Selain buku SMA, kamu baca buku? buku SMP. Gue tak tahu ini buku SD. Nah, kamu baca Aduh, nggak buku gaul, Pak Putut. Ya ini harusnya anak Gen Z itu nontonnya YouTube. YouTube? Iya. Kamu juga nonton? Aku nonton YouTube. Gitu. Iya, kan Bapak juga buat YouTube. Masa nggak ditonton? Enggak, kamu mendapatkan pengetahuan itu rata-rata dari YouTube atau dari buku? Buku sekolah sama YouTube. Kalau buku-buku umum gitu kamu nggak baca ya? Sastra, Ya, kultural sejarah. studies. Wih, Ya karena disuruh sama Pak Sujud. berat banget ya bacaanmu ya. Pak Sujud, Bu Vega. Kan ada apa buku-buku rekomendasi yang wajib dibaca kan kalau Itu kan ketika sudah Iya. kuliah. Enggak, ketika masih SMP dan SMA. ya saya suka baca apa bekas-bekas bungkus pecel kayak Time, Forbes. Itu kan buat bungkus pecel. Saya baca. Kamu masih sering sampai sekarang? Iya. Apa? Nemanin nenek di Iya, pasar? sekarang kan yang nerusin kan tante terus buka warung. Ya kan masih pakai itu buat bungkus-bungkus nasi bungkusnya itu kan masih majalah-majalah itu disobeki ya. Nah, itu terus buat bungkus. Kamu masih sering? Iya, masih sering. Oke. Nah, untuk meningkatkan keterampilanmu di dalam melukis gitu, itu biasanya apa yang kamu lakukan, Ben? Berlatih sih. Berarti Tiap hari gambar jadi kebiasaan. kamu tiap hari gambar? Iya. Kalau boleh tahu berapa Waduh. gambar sehari? Waktu di Asian Para Games itu 2.500 cat dalam 1 minggu. Oh itu iya, cat ini atlet-atlet. pernah. Ceritain Ben soal kamu gambar di Iya, Asian Para jadi- Games. Jadi saya itu tidurnya di luar di trotoar Wisma Atlet yang sekarang jadi tempat ini ya buat COVID itu ya. Oke. Itu setiap pagi saya jalan-jalan di Wisma sampai malam, sampai jam 2 malam itu. Karena kan atlet-atlet kan nggak punya waktu yang sama gitu. Ada yang olahraganya malam karena di negaranya malam gitu. Saya muterin Wisma Atlet itu atlet-atlet untuk digambar gitu. Itu Untuk menjalin persahabatan. Iya, siapa yang mengundang dan menginisiasi itu? Saya nunut, Hah? nunut Pak Desa saya waktu itu kan apa namanya buka stand di situ, saya nunut gitu. Oh. Akhirnya saya Berarti inisiatif sendiri? Iya, inisiatif. Saya buat gerobak gitu kan, persahabatan. Terus gantinya itu mereka ngasih pin. Ngasih pin, terus saya buat rumah orang-orangan sawah di tengah Wisma Atlet itu pakai baju itu pin-pinnya saya tempel di situ. Terus akhirnya Pak Raja Sabta Oktohari ya itu ngasih pin emas. Pak pasangin di itu orang sawah. Saya mau masukin kamu di situ aja Pak, biar bareng kelihatan. Gitu. Kok kamu kepikiran bikin apa? Lah saya bingung ngapain di situ. Lah kok kepikiran nunut Pak D? Iya, gak apa-apa Pak. Bantu-bantuin Pak D. Ya Kamu karena memang ini ya kalau orangnya? bantuin itu kan kewajiban apa ya keluarga gitu loh. Kewajiban dan kesadaran gitu loh. Keluarga bantuin. Gitu. Nah, kamu gitu ya. Kalau di dalam rumah ya, Ya. apakah juga seperti anak-anak yang lain punya kewajiban-kewajiban tertentu, misalnya nyapu, siram-siram tanaman, Yang angkat-angkat gitu. ada nggak? Ada angkat-angkat. Terus ya kalau nggak ada orang yang bersin-bersin sendiri toh Pak. Nyiapin sendiri. Tapi kalau bisa didelegasi ya didelegasi. Aku tetap aja delegasi. Kamu delegasikan ke siapa? Banyak ada apa namanya Mbak Wahyuni gitu. Ya tapi kalau anu kan bisa nganu sendiri gitu. Kalau Kita nggak pindah Pak, ini udah lama. kamu mau pindah, ini dia mau pindah Li, boleh nggak? Oke, Iya, kita pindah. cut dulu ya Pindah. teman-teman. Oke. Nanti backgroundnya ini terus. Iya. Oke, kita berpindah lagi ke sebuah panggung yang semilir ini. Iya, Karena semilir. depannya ada kebun jagung, ada ini perpas di ini tusuk sate ya Iya, istilahnya. tusuk sate. Istilahnya gitu ya. Dari 10 meter bisa dilihat. Iya, jalanan lurus dan kemudian ini ada jalan belok ke kiri dan belok ke kanan dan ke kiri. Iya. Dan Ben yang punya odo-odo ide bikin Iya. panggung di sini ini siapa? Jadi terinspirasi dari ini sih teater garasi sih. Teater garasi. Iya, terinspirasi aja lihat di YouTube terus mana yang jadiin panggung ya gitu biar bisa dilihat buat masyarakat luas gitu. Ah di luar aja gitu. Nah, Ada tedengnya kan, terus buat panggung di sini gitu. Iya. buat keren.
Sama atas sih bisa buat panggung. Jadi ada yang nari-nari di atas, yang lihat di Oh, bawah. atas yang sana ya? Atas ini. Atasnya ini pas ya? ini. Ini bisa buat nari orang 5 sampai 10. Karena ininya baja. Gitu. Kalau di sini biasanya yang menari itu siapa? Biasanya ada Marvel, anaknya Pak Mugi Dance. Itu terus Gedruk, Jatilan. Jadilah. Ya, di Jatinom, orang-orang Jatinom sana, anak-anak Jatinom sana pada kesini gitu. Mereka itu kalau mau pentas tuh kamu yang mengundang dan Kalau teman-teman ada atau- acara gitu. Tapi kalau latihan juga nggak apa-apa di sini. Pada latihan di sini kan bebas gitu. Di sini kan desa kan, nggak terlalu rame gitu. Tapi jadi kalau nonton misalnya band juga bisa di sini. Band gitu pada di sini kan ada yang kadang-kadang ganggu motor gitu kan pada kepo ya. Ada truk lewat. Kamu hobi lain selain berkarya rupa apa sih, Ben? Hobi lain berkarya rupa kurator. Weh. Tapi nggak ini kuratornya banyak ngomongnya nggak nulisnya. Guide aja. Waktu di Palu pernah jadi guide buat jelasin karya-karya seniman Klaten dibawa ke sana gitu. Jadi guide kamu? Ya tentang Palu, tentang cerita nenek moyang dari Madagaskar, lukisan-lukisan. Biasanya lukisan-lukisan yang kita pamerin itu kan gede-gede, 3 kali 9 meter gitu. Jadi bisa buat selfie. Jadi tujuannya gitu, karena anak-anak kan lihat lukisan gitu pada buat selfie, pada buat foto. Nah itu biar pada menangkap maksudnya itu gimana, itu ada sejarahnya. Nah mereka kan akan bakal kepo gitu. Aku backgroundnya apa ya, fotonya artinya apa, maknanya apa. Buat caption Instagram. Ya, akhirnya gitu kan, jatuhnya akhirnya dia tahu gitu loh. Jadi dia kenal, oh aku pernah cerita misalnya Sunan Pangandaran, aku pernah foto di belakang backgroundnya itu. Gitu. Oke. Jadi dia nginget gitu. Metode buat anak Gen Z gitu. Wah menarik juga tuh metode itu ya. Waktu itu kita juga pernah buat lomba tentang pahlawan ya. Ada patung-patung pahlawan gitu, anak-anak gambar pahlawan itu. Iya. Terus cerita tentang pahlawan itu. Ya, jadi dia tahu visualnya, tahu ceritanya. Oke. Jadi dapat kok cerita doang kan nanti lupa. Iya. Orang- Atau hanya bisa menggambar, nggak tahu sebetulnya siapa yang digambar Iya, gitu ya. gitu. Soalnya pelajaran sejarah itu pada biasanya tidur, kalau enggak perut sakit ke toilet. Kamu SMA mana sih dulu? SMA 3 Klaten. SMA 3. Ambil jurusan apa? Ada jurusan IPS. ya? Jurusan IPS. Oke. Ben, Iya. kalau boleh tahu ya, kamu sebetulnya punya cita-cita nggak? Ya, cita-cita saya mencintai Ibu Pertiwi dan Indonesia. Wih. Dengan cara apa? Ya, dengan cara cita-cita yang lainnya, yaitu adalah cita-cita saya itu dunia yang bersih ya. Misalnya udara yang bersih, air yang mengalir jernih, sama tanah yang subur. Nah, ini aku balik ke eco art ini. Ya, eco art. Ini gagasan kenapa kamu, eco art ini keputusan temanya dari kamu atau dari siapa? Iya, ini ada mata kuliahnya di Ampu Pak Dwi Marianto. Pak Dwi Marianto. Ya. Nah, itu kan ada buku salah satunya Eco Art. Ya. Itu menginspirasi saya. Ini belum ada pamerannya nih. Akhirnya membuatlah Eco Art karena juga pernah diajar Pak Dwi kan, jadi lebih paham gitu. Dan karena juga di desa sini kan banyak ekologinya gitu loh. Banyak juga barang-barang bekas yang bisa dibuat jadi karya gitu. Jadi menurut Digunakan saya ulang. Nah, ya, tema ini cocok gitu. Dan kalau dilihat-lihat sekarang kan karya-karya pada pakai barang bekas, misalnya Pak Ugo Untoro. Ya. Waktu itu membuat kuda pakai kardus itu. Nah, kalau ibu-ibu saya liatin ibu-ibu di kampung saya, lah iki sekilone gur piro? Kedo saem. Kadang-kadang seni bingungnya. Kalau yang kayu-kayu ini ya, ada bulatan-bulatan kayu, itu kamu dapatkan dari mana? Ini dari Pak Samirin sih. Saya nyari-nyari gitu. Pak Samirin tempatnya di sana sih. Ya. Balik lagi ke riset soal pohon-pohon itu. Ada nggak selain pohon mangga muda tadi itu, dahan pohon mangga muda Yang itu bagus, yang menurutmu bagus untuk ya pohon talok, pohon anggur. talok? Ya talok. Tahu talok toh, Pak? Tahu. Biasanya di bawah pohon talok itu kalau nggak ada warung kopi ya ada Oh iya, warung sate, bener. ya kan? Ada angkringannya gitu, Pak. Atau anggringnya. Iya. Di tempat saya namanya kersen. Oh, kersen. Jadi kalau mesen es teh doang makanannya talok. Itu bagus ya? Iya, bagus, Itu bagus, Pak. kekhasannya apa tuh kalau pohon talok?
Itu pertama kan kecil ya, jadi nggak usah motong ranting-rantingnya itu ranting-rantingnya. ya. Dan juga tebel, Oh. tebel. Kalau Kalau tadi satunya lagi anggur. anggur, ya Anggur anggur ini itu apa? apa namanya? Anggur itu mudah dihapus, tapi Sorry, juga anggur ini berarti apa? Yang dahan-dahannya yang iya dandannya, rantingnya Pak. yang jalar-menjalar Iya itu. menjalar-jalar itu. Bukan yang di bawah itu ya. bukan. Oh. Nah itu gampang dihapus, tapi tebel. Jadi kan harus di finishing. Ya. Kamu nggak pernah tertarik untuk dengan pensil atau dengan Ya pensilnya dari areng. cat? Cat kita buat sendiri pakai injet, dikasih lem, kasih air, terus di apa namanya aduk kan Oke. buat sendiri. Kalau misalnya mau Iya. warna yang lain, warna merah dan warna kuning, Pakai secang merah. pernah? Pernah pakai secang. Kalau wedang uwuh itu kan merah. Ya. Di sini juga buat wedang uwuh ibu-ibu. Buat sukun goreng, buat wedang uwuh, buat bir Mataram. Ya, buat peyek cetul. Kayak cendol. Ya. Pakai secang untuk warna merah. Ya kalau catnya pakai secang warna. Kalau warna kuning? Warna kuning pakai kunyit. Kuning. Nah, saya sering di pasar. Itu warna-warna pasar itu kayak warna-warna lukisannya Pak Hanafi. Saya pernah BBM, belajar bersama maestro di punya Pak Hanafi Depok. Oh. Ya itu. Itu di video kan harus alasan kenapa milih Pak Hanafi gitu jadi maestronya. Apa Ya aja? karena alasannya karena warnanya Pak Hanafi itu susah gitu. Jadi kayak di warna pasar natural, kayak kunyit, sawi, lengkuas gitu. Nah, Kamu kok- alasannya itu. Kamu sampai bisa memperhatikan warna kayak gitu ya? Nah kan warna semua Pak lukisannya abstrak. Iya, tapi Iya. kan kamu bisa mengatakan bahwa ini warnanya kayak warna natural gitu. Ya karena saya sering lihat. Saya sering lihat kunyit, lengkuas, sawi, jahe, bawang. Oke, warna apa Iya. lagi tuh selain merah, kuning, biru? Biru pakai apa ya Pak? Aku Biru, mikir sih. Kalau Jangan ungu banget ya. ada lah ya, ungu. Iya, Ungu pakai apa? Telang. ungu, talas, ubi ungu Ya? itu bisa. Oh iya. Pakai daun apa sirih Hmm, itu ungu. Oke. Ada nggak tokoh yang ingin kamu lukis tapi belum sampean? Apa ya? Presiden di seluruh dunia. Berarti kamu pengen keliling dunia? Kayak Basuki Abdullah gitu loh Pak. Ah. Basuki Abdullah itu kan lukis apa namanya orang-orang penting ya. Nah. Iya itu. Kalau orang di Indonesia deh. 2 menit aja gitu. Hmm. Jalan Indonesia. Apa ya? Pak Butut ya. Tadi udah lukis. Siapa seniman yang paling kamu sukai di Indonesia? Seniman yang Kamu kagumi lah. Pak Heri Pemat. Ya? Pak Heri Pemat. Pak Heri Pemat itu bukan. Seniman. Oh iya dulu. Oh iya. Sekarang juga Kan seniman. sebagai Karyanya kan pengelola. Arjok. Aku setuju itu. Iya, Dua. Nah, itu juga Karyanya Arjok. menurutku karya. Manajemen Iya. itu juga karya menurutku Iya, ya. iya manajemen itu karya. Karyanya Pak Heri Pemat mana ya? Itu Arjok gitu semuanya. Arjok itu benar. Kamu kok aduh dahsyat sekali kamu. Kalau di Jawa itu kamu Iya. tuh kayaknya tipikal anak kecil yang gelidik. Jadi serba ingin melakukan sesuatu gitu. Bener gak sih? Iya, iya. Enggak juga karena teman saya juga dididik. Jadi kamu nggak suka cuman apa ya? Kalau kata anak sekarang itu kaum rebahan gitu. Ya kadang rebahan. Kalau mau tidur rebahan tuh, Pak. Rebahan. Iya kalau mau Iya. tidur. Nggak kalau Rebahannya sehari-hari. ini searching cara pameran virtual gitu. Nonton YouTube. Materi-materi gimana gitu. Iqbal Ramadan aja apa namanya belajarnya dari YouTube, masa saya enggak? Kamu suka Iqbal Ramadannya? Ya semuanya suka anak-anak remaja. Nggak pernah kayak ingin untuk melukis. Ya enggak apa Iqbal. saya lukis. Nanti saya bisa lama-lama kan Pak lukisnya. Ya, oke. Iya. Bisa Ya, di serem sini- dikit pegang. Dan yang khusus Mas Iqbal ini nggak lama, nggak pakai menitan, ini jam-jaman Oh gitu. iya. Iya kan? Fashionnya itu. Agak sedang sana, sedang sini Iya. gitu. Tukang make up aja gitu. Masa saya enggak. Kamu pernah
pergi ke daerah di Indonesia di mana gitu yang membuat kamu merasa ini menginspirasi daerah ini gitu? Bayat sama tempat lahir saya sini. Bayat. Bayat. Bayat itu karena kapurnya itu. Iya, karena kapurnya. Karena ya apa namanya bude saya ada yang di sana. Saya sering ke sana gitu. Ya yang menginspirasi pasti berhubungan lah sama apa namanya nenek-nenek moyang saya gitu. Oke. Ya. Kalau kampung sini apa yang menurutmu menarik dari kampung? Kampung apa namanya tadi? Kampung Ngeritan. Ngeritan. Geritan. 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 Ya sejarah nenek saya ngajarin apa namanya lukis di tanah kan di sini. Terus apa namanya jualan pecel juga di Klaten. Gitu. Jadi yang menginspirasi ya di tempat lahir saya. Gitu. Kalau kamu lulus nanti, Lulus, Ben, ya. walaupun lulus isi itu nggak mudah ya. Ini belum lulus nih. Waduh. Pak Mika digampangin ya Pak. Dia di jurusan film. Oh iya. Kamu pengen jadi apa, Ben? Kalau lulus nanti? Pengen jadi Atau kayak beraktivitas Pak, apa? ya Pak Eri Pemet. Jadi kan hubungannya sama tata kelola seni. Oke. Ya. Bikin Kayak buat Art Jakarta. Klaten Art Jog. Ya, Art Klaten loh Pak. Hah? Kok Klaten Art Jog? Art Klaten. Kalau Klaten Art Jog tetap Klaten Art Jogja. Iya, bener. Lah teman-teman saya udah ke Jogja, Art masa tambahin Klaten, Jogja ya. lagi. Art Klaten. Ya, Art Klaten. Eh. Tapi kita baru ini apa namanya ngerencanain Binel Klaten. Ini. Sudah katanya Ya tadi. sudah, ya. Udah berapa Maksudnya kali? rencanainnya ke 8 tahun ke depan gitu. Ah. Ini udah yang kedua. Kamu Terakhir biasanya Binel Bank terlibat? Sampah. Ya, terlibat. Wow. Tuh. Kamu seberapa sayang dengan kota Klaten? Seberapa Yang sayang, banyak tulisan di mojok loh soal Klaten. Iya, Pak. Wow, viral terus kalau nulis iya. tentang Klaten. Waduh. Seberapa rasa memiliki kamu dengan Klaten? Ya karena saya lahir di sini ya. Ya memilikinya banget ya, Pak. Kalau Gimana? misalnya nih, Gimana? Ben, Ya. kamu pindah deh di Jakarta, nggak usah pulang lagi ke Klaten. Kami fasilitasi untuk Ya. melukis dan berkarya sesukamu gitu. Ya, Kamu jadi yang- memilih mana? Tinggal di Klaten atau Jakarta? Di Jakarta terus balik lagi ke Klaten. Nanti nggak ada yang ngajarin di Klaten, Pak. Ya misalnya apa namanya ada seniman di Klaten, terus dia di Jogja, terus pindah ke Jakarta. Habis itu Jakarta dia udah internasional, di luar negeri nggak mau balik Indonesia. Yang ngajarin siapa? Dia harus balik ngajarin buat regenerasi anak Gen Z, anak Gen Alpha besok, anak Gen selanjutnya, buat ngikutin langkah mereka. Jadi negaranya maju gitu loh, daerahnya maju. Karena yang tahu negaranya, yang tahu daerahnya ya orang yang lahir di situ gitu. Karena dia di situ, dia paham betul Oke. akar tradisinya, budayanya. Nah itu. Menurutmu apakah Klaten itu punya potensi budaya dan kesenian yang bagus? Ya punya kalau digali. Kalau di sini banyaknya ini ya apa namanya seni tradisi, kayak wayang, seni kontemporer kurang. Perhatikan, nggak ada benang merahnya. Nah itu sehingga anak-anak buat Binel Klaten. Itu juga pertama buat apa wadah buat seni kontemporer di Klaten gitu. Itu kita rencanainnya baru sampai apa Klaten Binel Sari Asia. Kalau di Jogja kan udah sampai ekuator. Nah sini Asia dulu. Asia dulu. Ya sebelum Asia ASEAN. Ya. Itu sudah kamu rencanakan dengan teman-teman? Sudah. Kemarin tuh Klaten dengan Indonesia karena temanya Binel Bank Sampah. Karena banyak banget sekarang kan Pak Eko Nugroho aja buat karya patung itu dari apa? Bekasan kecap itu buat patung itu. Kamu juga dan teman-teman bikin ya kayak gitu? Iya, bikin. Bisa dilihat di YouTube saya Temanku 5 Benua. Oh iya, Temanku 5 Benua Iya. ada YouTube-nya juga. Nah, ini lanjutannya kan Eco Art. Eco Art. Ini besok tanggal 1 Oktober, tepat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Kenapa Kesaktian Pancasila kok titelnya Eco Art? Kenapa Iya. enggak Saya Pancasila? Bukan, saya waduh. Garuda Pancasila gitu. Kok saya agak deket-deket sama yang bener-bener di luar ya? Loh, beli iya. lukisanmu 3 juta loh. Oh iya, iya, seharusnya saya gambar 30 kali. Jadi satu pameran. Ya, jadi cuma apa disimbolkan aja misalnya di sini ada potongan kayu 7. Itu apa namanya? Merepresentasikan 30 September. Ada 7 orang yang berkorban di situ. Kita Itu, hubung-hubungin karena harus ada sesuai momentum. Karena teman-teman apa namanya media sama anak-anak itu kan harus
biar sesuai dengan momentum, biar ingat gitu loh Pak. Iya. Oke, terakhir Iya. Liben ya. Iya. Gimana caranya kamu menghidupi ini semua? Kan bagaimanapun butuh uang ya. Walaupun nggak banyak tadi Iya. kamu menceritakan ya belinya kan kiloan apa. Iya. Gimana sih cara kamu untuk menghidupi kegiatan-kegiatan seperti ini gitu? Ya. Dalam hal anggarannya gitu. Mungkin di luar sana ada anak-anak muda juga ya yang seusia Liben atau mungkin lebih tua dikit atau lebih muda gitu ya. Yang punya gambaran lebih lengkap lah. Iya. Gitu. Jadi dewa pengamen. Dewa pengamen. Iya, jadi Gimana kalau tuh? ngamen itu kan kadang-kadang nggak di lampu merah kan ngamen biasa. Tapi ini ngamennya bawa proposal. Gimana Jadi tuh? namanya kalau mau buat pameran, buat pegelaran gitu, butuh biaya gitu. Buat jelasin konsepnya, nunggu di follow up gitu itu. Tapi kalau untuk sehari-hari ya misalnya kalau ketemu wakil bupati ya Pak itu makan anak-anak habis gitu. Ya tolonglah Pak diperhatikan. Oh gitu ya, cukup Iya. ngomong gitu ya? Iya, Terus dulu- biasanya diperhatikan nggak? Iya dulu wakil bupati kadang-kadang buka tempat makan gitu adanya cuma bakwan, tahu, tempe gitu ya kadang-kadang diisi gitu. Ya harus memperhatikan loh, masa pemerintahnya nggak memperhatikan. Ya, tapi masa Iya. gorengan? Iya, ya adanya bawa berapa buat teman-teman. Ya. Kalau karya yang dijual gitu untuk menghidupi kegiatan gitu ada nggak? Ya karya-karya misalnya kayak furniture ini kalau ada misalnya kayak ketua kadin yang tertarik gitu beli gitu. Ya saya oke. ngomong, nih Pak beli dong Pak karya dari anak-anak muda dong gitu. Oh iya, terus dia milih gitu. Ya harus ini rajin promosiin, marketingin lah gitu. Sama yang punya duit yang jelas. Itu biar beli. Iya. Ya. Eh, Kan ini juga bisa buat cerita Pak sama mereka misalnya kalau mereka ada tamu gitu. betul. Iya buat sharing ngobrol. Ini apa nih ya? Buat ngelama-ngelamain dikit gitu. Sehari-hari rata-rata yang aktif di tadi workshopmu itu Iya. berapa orang? Ya 7 sampai 10 lah. Hmm. Tapi itu nggak pasti sih. Kadang-kadang 3, kadang-kadang 2, kadang-kadang 1. Tergantung mau ada kegiatan apa. Enggak, tergantung orangnya juga. Gimana tuh? Ya sekarang Gen Z itu kalau di dalam manajemen ya Pak. Ya. Saya melajari itu terus di mata kuliah saya itu ada manajemen kan. Saya tanya, Pak Gen Z itu nggak betah kerja 5 tahun, lebih dari 5 tahun. Benar. Ya. Terus 2 tahun pindah, Itu udah 1 tahun bagus. pindah gitu. Iya. Karena mereka bosen gitu loh. Betul. Ya jadi kitanya yang harus inisiatif gitu loh. Bagaimana mempertahankan dia gitu. Atau mungkin bagaimana men-switching ke knowledge gitu loh. Karena eman-eman juga Pak kalau nggak dilanjutin gitu loh. Betul. Jadi dapat ilmunya kan setengah-setengah. Iya, karena kamu kelak akan ketika lulus akan berhadapan dengan generasimu. Iya, generasi dan itu udah tua-tua yang lainnya. punya Gen Z sekarang udah punya apa perilaku yang beda kan Iya. dengan generasi sebelumnya. Iya. Nah, itu sudah mulai kamu perhatikan ya. Iya, itu. sudah mulai diperhatikan. Makanya kan harus pindah ke virtual terus kan. Mereka kan lebih suka di depan gadget. Apalagi Gen Alpha. Lahir udah dikasih gadget. Nangis gadgetnya tambah gede. Oke. Terakhir banget, Iya. kamu suka kulinernya? Suka. Apa? Kalau dijajain. Apa yang paling kamu suka? Saya suka apa aja, Pak. Saya bisa makan apa aja, tidur di mana aja. Oh ya? Iya. Ya tadi bilang Ya di trotoar. Waktu di Wisma Atlet di Iya, di trotoar ya. trotoar. Sering kok di jalan. Kamu? Ya kalau kegiatan-kegiatan kan gitu biasanya disediain hotel, tapi saya nggak pernah di hotelnya. Kenapa? Ya kerjaan nggak bakal selesai kan, juga transportasi kelamaan gitu. Toh dan banyak teman-teman yang diajak. Nanti ribet lah. Malah dosisnya ransoy banget tuh. Oke, Liven, Ya. terima kasih banyak ya. Teman-teman, ini sudah 1 jam lebih kita ngobrol dengan Liben, pas gerimis juga. Oh iya. Yes. Terima kasih banyak Liben sekali lagi dan teman-teman yang tertarik untuk berkunjung ke sini, syukur nanti bisa membeli ya karya-karya dari teman Liben dan teman-temannya, bisa datang ke Klaten langsung di mapnya itu Ruang publik 5 benua. Ruang publik 5 benua. Begitu, ketemu lagi dengan tamu saya selanjutnya. Sekali lagi, mantap. Ya, Liben. makasih Pak. Bapak juga mantap. Oke.